Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semua sehat? Baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar budi pekerti KD 3.1 tentang hidup rukun. Perhatikan gambar yang ada di layar. Apa yang dilakukan anak tersebut? Anak tersebut berperilaku tidak baik karena mereka berkelahi dengan teman. Senangkah anak-anak bermusuhan dengan teman? Apa akibatnya jika kita bermusuhan dengan teman? Akibat hidup tidak rukun atau bermusuhan yaitu 1. Hidup menjadi tidak tenang. Hati gelisah. Dan tentunya sangat tidak menyenangkan. Ada 2 gambar di layar. Gambar tersebut menunjukkan perilaku hidup rukun. Mereka berboncengan dan juga ada yang berangkulan. Betapa indahnya mereka hidup rukun. Anak-anak, apakah ada yang tahu apa arti hidup rukun? Hidup rukun artinya kehidupan yang baik dan damai, atau kehidupan yang jauh dari pertengkaran. Yang kedua, hidup rukun juga berarti hidup saling menghormati dan menyayangi antar manusia. Lalu di mana kita harus hidup rukun? Kita harus hidup rukun di dalam keluarga. Bagaimana cara menciptakan kerukunan di dalam keluarga? Agar tercipta kerukunan di dalam keluarga, maka kita harus 1. Saling menghargai sesama anggota keluarga. Ada ayah, ibu, kakak, maupun adik. Terlebih, menghargai jika terdapat perbedaan pendapat di dalam keluarga. Yang kedua, menciptakan suasana yang nyaman dengan cara menerapkan senyum, sapa, salam, atau yang kita kenal dengan istilah 3S. S pertama senyum, S kedua sapa, S yang ketiga salam. Jadi dengan anggota keluarga, kita harus saling senyum, saling sapa, dan saling salam. Kemudian yang ketiga, dengan cara menjalin komunikasi yang baik. Artinya, jika di dalam keluarga ada perbedaan, cara mengatasi perbedaan tersebut dilakukan dengan bermusyawarah. Dengan bermusyawarah, komunikasi di dalam keluarga menjadi baik. Kemudian, yang kedua, kita juga harus hidup rukun di sekolah. Bagaimana cara menciptakan hidup rukun di sekolah? Yang pertama, menerapkan senyum, sapa, salam. Seperti yang tadi Ibu jelaskan. Dengan semua warga sekolah, di antaranya teman-teman, Bapak Ibu guru, penjaga sekolah, pembantu sekolah, petugas TU, petugas perpus, kita harus saling senyum, saling sapa, dan saling salam. Yang kedua, saling menghormati. Kita saling menghormati teman, saling menghormati Bapak Ibu guru, menghormati penjaga sekolah,
petugas TU, petugas perpustakaan, dan juga petugas keamanan atau Pak Satpam. Yang ketiga, kita juga harus menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang. Sebagai siswa, kita punya hak. Di antaranya, hak menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru. Kemudian, kewajiban. Setiap siswa juga mempunyai kewajiban, di antaranya mematuhi tata tertib sekolah. Banyak hak dan kewajiban yang anak-anak dapatkan dari sekolah. Hak dan kewajiban harus kita jalankan dengan seimbang, supaya tercipta kerukunan di sekolah. Selain itu, kita juga harus hidup rukun di masyarakat. Bagaimana caranya agar tercipta kerukunan di masyarakat? Agar tercipta kerukunan di masyarakat, kita harus 1. Saling menghargai dan menghormati sesama warga masyarakat. Kita mempunyai keluarga yang tinggal di kanan kiri kita, yang disebut tetangga. Kita harus menghargai mereka. Kita harus menghormati mereka. Kemudian yang kedua, menciptakan gotong royong, bahu-membahu, dan tolong-menolong. Anak-anak tentu pernah mengalami atau melihat di sekitar masyarakat kita sering mengadakan kerja bakti ataupun gotong royong. Membersihkan lapangan ataupun membersihkan tempat ibadah. Kita ciptakan gotong royong bersama-sama supaya tercipta kerukunan di masyarakat. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan kaya atau miskin, suku, ras, dan agama lainnya. Kita hidup bermasyarakat harus tidak memandang, tidak pilih-pilih, baik kaya, miskin, maupun suku dari mana, agamanya apa. Kita tidak boleh membeda-bedakan mereka. Karena kaya, miskin, berbeda suku, berbeda ras, ataupun agama, bukan merupakan suatu penghalang untuk menciptakan kerukunan. Anak-anak tahu ras itu apa? Ras itu warna kulit. Kulit kita berbeda-beda. Ada yang berkulit sawo matang, ada yang hitam, manis, ada juga yang berkulit putih. Hal itu tidak menjadi penghalang untuk menciptakan kerukunan. Semua sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan mereka. Kemudian yang terakhir, selalu menjalin kebersamaan antar sesama warga. Jika semua itu kita lakukan, maka akan tercipta kerukunan di masyarakat sekitar kita. Kita semua adalah manusia. Manusia disebut sebagai makhluk sosial. Ada yang tahu apa artinya? Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan memerlukan bantuan orang lain. Anak-anak, kita tidak bisa melakukan apapun sendiri. Kita tidak bisa mengerjakan apapun sendiri. Contohnya saja, ketika mandi. Pada saat mandi, kita memerlukan orang lain. Misalnya, kita kesulitan untuk menyalakan keran. Kita minta tolong mama atau papa supaya menghidupkan keran.
Atau mungkin lampu kamar mandinya mati. Kita tidak mungkin bisa memasang lampu sendiri. Pasti kita meminta pertolongan orang yang lebih dewasa. Kemudian ketika kalian dulu berangkat ke sekolah, kalian tidak mungkin berangkat sekolah sendiri. Kita memerlukan orang lain. Kalau mama papa pergi sekolah, kalau mama papa pergi ke kantor bekerja, biasanya kita naik mobil antar jemput. Orang lain membantu kita mengantar ke sekolah. Atau mungkin ada yang naik becak. Nah, mereka membantu kita. Jadi kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Maka, kita manusia disebut makhluk sosial. Anak-anak, di buku Budi Pekerti halaman 8, di situ ada seorang anak bernama Arman yang terkenal baik, sopan, santun, dan sebagai anak yang pemurah. Namun suatu ketika Arman mengalami kejadian yang aneh bagi dia. Karena melihat temannya saling beradu mulut. Mereka tidak mau mengalah dan masing-masing ingin menang sendiri. Arman ingin mereka tidak berkelahi. Lalu, apa yang kira-kira Arman lakukan agar tercipta kerukunan dan tidak ada perkelahian di antara teman-temannya? Nah, Arman yang pertama pastinya memisahkan temannya yang sedang beradu mulut. Kemudian yang kedua, memberitahu temannya supaya tidak ada perkelahian antar mereka. Yang ketiga, memberitahu temannya supaya tidak egois atau tidak menang sendiri. Lalu, mereka harus mau menghargai pendapat orang lain sehingga tidak terjadi adu mulut. Ya. Kemudian, pada buku Budi Pekerti halaman 9, di situ kalian diminta supaya mengungkapkan bagaimana cara kalian untuk menciptakan kerukunan di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di sini Ibu beri contoh. Supaya tercipta kerukunan dalam keluarga, maka yang pertama, saya akan peduli kepada teman yang kesulitan belajar. Yang kedua, saya akan bersikap sopan jika bertemu dengan orang lain. Yang ketiga, saya mendengarkan teman yang sedang berbicara di depan kelas. Dan saya juga akan peduli dengan pekerjaan di rumah. Nah, ini contohnya. Anak-anak bisa menuliskan di buku Budi Pekertimu tersebut. Atau kalian punya jawaban sendiri juga tidak apa-apa. Pelajaran Ibu hari ini cukup sekian dulu. Tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana cara menciptakan kerukunan di dalam keluarga, di sekolah maupun di masyarakat. Maka anak-anak, mulai sekarang, ayo kita ciptakan bersama-sama kerukunan di dalam keluarga kita masing-masing, di sekolah, dan juga di dalam masyarakat sekitar kita. Supaya hidup kita menjadi lebih damai, tentram, dan terasa nyaman. Sampai sekian, terima kasih. Sampai jumpa hari Senin.